Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Shalom. budaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan juga Ibu, seluruh hadirin yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terlebih kita semua berkumpul dalam keadaan yang sehat dan sekali lagi selamat bergabung dalam rangkaian acara webinar nasional Digital Branding Build a Winning Brand dan Awarding Ceremony Indonesia BPR Brand Award 2022. Senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Namun terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Arif Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id. Selamat sore Bapak. Dan berikutnya sudah hadir itu Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan terlebih kami ucapkan selamat datang kepada seluruh para pemenang peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Bapak dan juga Ibu, terlebih dahulu izinkan kami untuk berikan informasi bagi seluruh peserta webinar. Kami mohon untuk dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Dan kami persilakan bagi Anda yang membutuhkan sertifikat terlebih dahulu untuk mengisi form pengajuan sertifikat kepada panitia. Dan tentunya link form tersebut akan kami bagikan di akhir acara melalui kolom chat Zoom Bapak dan juga Ibu sekalian. Baiklah para hadirin sekalian, dan awarding ceremony Indonesia BPR Brand Award 2022 ini diselenggarakan oleh media Suara Pemerintah.id dan bekerja sama dengan Trust Co Indonesia. Terlebih dahulu mari kita saksikan video profilnya berikut ini. Peran media sangat penting sebagai sumber informasi yang menyatukan pemerintah dan masyarakat serta semua pihak yang berperan dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah dan rakyat harus saling mendukung dan bahu-membahu membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, Suara Pemerintah.id, sebuah media digital yang menyuguhkan berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah dan ekonomi. Suara Pemerintah.id diluncurkan sebagai media yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, kredibel, dan akurat. Suara Pemerintah.id memiliki visi menjadi yang terdepan sebagai media pemberitaan seputar pemerintah dan ekonomi di Indonesia. Suara Pemerintah.id menyajikan berbagai informasi seputar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, potensi wisata dan ekonomi, juga ulasan informasi dari berbagai sektor keuangan dan swasta yang mendukung berbagai program pemerintah dalam membangun bangsa yang sejahtera. Sajian berita di Suara Pemerintah.id disuguhkan dengan konten visual yang menarik, informatif dan kekinian sehingga memudahkan netizen dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai informasi terbaru seputar pemerintah dan perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Simak berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah dan ekonomi di Suara Pemerintah.id. Ya, baiklah Bapak dan juga Ibu, tadi baru saja kita saksikan bersama-sama video profil media Suara Pemerintah.id. Dan untuk mengalir rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu, mari kita mendengarkan kata sambutan. Dan pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Arif Munajat, SEMM. Beliau selaku CEO media Suara Pemerintah.id. Untuk itu langsung saja kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah rahmat nyala pada hari ini bahwa kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat hadir dalam event Indonesia BPR Brand Award 2022. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia, juga yang berbahagia para peraih pemenang Indonesia BPR Brand Award 2022 yang sudah bergabung di hari ini. Hadirin yang kami hormati, sektor keuangan perbankan
khususnya Bank Perkreditan Rakyat, merupakan pilar yang sangat penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada lebih dari 1.400 BPR di seluruh Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang, serta memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap perekonomian rakyat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPR, harus dapat menunjukkan eksistensinya agar tetap dipercaya dengan penilaian yang positif di mata publik. Apalagi di era digital ini, di mana dunia perbankan dituntut untuk meningkatkan kompetensi SDM, khususnya dalam menyelaraskan usaha dengan perkembangan teknologi digital, jika tidak ingin tertinggal dengan kompetitornya. Antara lain, perkembangan finansial teknologi atau fintech, atau lebih dikenal dengan pinjaman online. Pesatnya kemajuan di ranah teknologi digital sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan di industri perbankan, terutama dalam melakukan branding di ranah digital. Fenomena ini harus dapat diperlakukan secara arif sebagai peluang untuk lebih memajukan dan juga bertumbuh perusahaannya. Untuk itu, dalam upaya mempertahankan kinerja dan meningkatkan prestasinya, BPR harus mampu menggandeng berbagai pihak sehingga kinerja pelayanan dalam membantu mengatasi kebutuhan pengelolaan finansial para nasabah dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Hingga kini, telah banyak BPR yang memandang fintech bukan sebagai pesaing, melainkan justru sebagai mitra seprofesi yang dapat diajak bekerja sama untuk memajukan usaha masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Suara Pemerintah.id memiliki spirit untuk mendukung perkembangan BPR, khususnya untuk melakukan branding di ranah digital. Maka kami bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan riset yang fokus kepada perkembangan bisnis dan brand. Suara Pemerintah.id menggelar Indonesia BPR Brand Award 2022 untuk mengapresiasi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Apresiasi ini merupakan bentuk dukungan kami agar BPR semakin terpacu untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam performa perusahaannya. Indonesia BPR Brand Award 2022 didedikasikan khusus untuk perusahaan perbankan BPR yang berhasil meningkatkan kinerjanya dan membangun komunikasi untuk menciptakan persepsi positif dan membangun reputasi perusahaan di mata publik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada BPR yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia BPR Award 2022. Semoga BPR di Indonesia semakin maju, berkembang, hingga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan pembangunan Indonesia. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan mensupport atas terselenggaranya event ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arief Murajat, CEO Suara Pemerintah.id yang tadi sudah memberikan kata sambutan untuk kami semua pada sore hari ini. Bapak dan juga Ibu, terlebih kembali izinkan saya untuk memberikan informasi untuk seluruh peserta webinar yang ingin membutuhkan sertifikat webinar. Kami persilakan untuk mengisi form pengajuan terlebih dahulu. Nantinya akan kami share melalui kolom chat Zoom Bapak dan juga Ibu. Baiklah hadirin berbahagia, tidak perlu berlama-lama dan berikutnya kembali mari kita akan saksikan webinar nasional Digital Branding Build a Winning Brand yang pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo kami silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan sore hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga selamat hadir di kegiatan Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2022. Nah, perkenankan Bapak Ibu, sore hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana membangun sebuah brand di ranah digital dan bagaimana kita menjadi pemenang di ranah digital Bapak Ibu. Bicara membangun sebuah brand Bapak Ibu, kita lihat sejarah dari brand terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kata brand sendiri berasal dari bahasa Nordik kuno Bapak Ibu yang berarti adalah dari kata brander.
Nah ini kalau di bahasa Inggris kan artinya adalah to burn. Waktu itu mengacu pada mengidentifikasi sebuah ternak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya melihat ternak yang berkualitas yang mana, yang bagus yang mana, dan juga sebagai reputasi dari penjual ternak tersebut. Nah, melihat dari hal ini tentunya ketika kita membangun sebuah brand, tentunya harus menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas. Dan tidak hanya produk dan layanan berkualitas saja, tapi kita sebagai prinsipal, sebagai pengelola brand tentunya harus memiliki sebuah reputasi yang baik di mata konsumen atau di mata calon konsumen kita atau di mata masyarakat secara luas, Bapak Ibu. Nah, tentunya ketika brand kita diapresiasi oleh konsumen, mereka lebih percaya dengan kita, tentunya faktor untuk menimbulkan transaksi tentunya akan lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan Walter Lander mengatakan produk itu dibuat di pabrik, tapi brand itu di-create di otak manusia atau di pikiran manusia. Sehingga bagaimana menancapkan brand kita di benak masyarakat atau di benak calon konsumen kita dan konsumen kita menjadi suatu hal yang penting. Karena kalau persepsi terhadap brand kita akan semakin baik, tentunya kepercayaan itu akan semakin tumbuh dan keterpilihan brand kita di mata konsumen juga akan semakin baik gitu ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik Bapak Ibu. Nah, bicara brand bukan hanya sekedar nama atau logo, melainkan sebuah persepsi dan juga pengalaman experience kita ketika menggunakan produk atau jasanya, atau experience kita terhadap perusahaan tersebut, atau experience kita kalau bersifat personal tentunya terhadap personalnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, kenapa? Karena membangun brand adalah membangun di mind dari target yang kita bidik, Bapak Ibu. Nah, bicara membangun persepsi di benak masyarakat atau di benak konsumen kita, tentunya bicara tentang kualitas dari suatu produk, tentang pelayanan yang kita miliki. Dan itu menjadi suatu hal yang penting. Bicara brand juga adalah bicara membedakan atau pembeda dengan produk sejenis. Kenapa? Karena masyarakat disuguhkan dengan produk-produk yang sangat beragam. Bagaimana kita bisa menjadi beda dengan kompetitor kita, itu menjadi suatu hal yang penting. Sehingga konsumen betul-betul menancap di benak mereka. Nah, bicara brand juga bicara tentang janji. Nah, ini penting. Bagaimana janji kita yang kita deliver kepada konsumen kita bisa terlaksana secara baik. Nah, ini menjadi penting karena persepsi itu akan muncul. Sehingga kepercayaan itu pun akan bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, bicara brand juga bicara tentang nama baik, Bapak Ibu. Jadi memang nama baik ini kita harus jaga. Terlebih di era keterbukaan saat ini, Bapak Ibu, dengan mudahnya kita bisa melihat reputasi dan juga bisa membaca berbagai konten yang terkait dengan brand kita. Sehingga kalau kita searching gitu ya, tentang nama perusahaan tertentu, apakah pernah mengalami suatu permasalahan atau tidak gitu ya, ataukah reputasinya baik atau tidak. Sekarang kita bisa akses langsung. Bahkan di era digital sekarang Bapak Ibu, banyak sekali tools-tools yang memudahkan konsumen untuk melakukan penilaian. Contoh yang paling simpel, sederhana, ketika kita berkunjung ke suatu lokasi gitu ya, biasanya kita melakukan review terhadap lokasi tersebut. Atau kalau kita sudah berbelanja secara digital melalui berbagai marketplace, kita juga memberikan review dan rating. Nah, penilaian konsumen terhadap brand kita semakin terbuka. Atau bahkan sekarang dengan adanya influencer, itu juga semakin membuat kita harus terus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi bicara brand bukannya sekedar logo, tapi makna di balik logo tersebut. Nah, baik dari sisi kualitas produk, baik dari sisi pembeda, baik dari sisi price, maupun dari sisi pelayanan yang kita miliki. Terlebih buat Bapak Ibu yang bergerak di sektor perbankan, tentunya pelayanan menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, karena menjual produk yang relatif sama gitu ya dengan kompetitor kita, tentunya pelayanan menjadi salah satu kunci. Selain tentunya adalah dari sisi dari sisi bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bicara mengenai membangun brand di ranah digital Bapak Ibu, tentunya sangat menarik. Nah, tentunya buat kita harus membangun branding activity kita dengan baik. Membangun brand tentunya perlu aktivitas branding gitu ya. Nah, branding ini sebuah seni bagaimana membuat orang lebih mengenal kita, membuat orang lebih suka dengan kita.
dan bagaimana membuat orang lebih percaya dengan kita. Sehingga yang kita harapkan dengan mereka percaya, dengan mereka mengenal, dan mereka suka, tentunya kita harapkan mereka transaksi dengan bisnis yang kita miliki. Dengan mereka melakukan transaksi, kita harapkan dengan pelayanan yang kita miliki gitu ya, mereka loyal dengan brand kita. Ini menjadi satu hal yang menarik Bapak Ibu, terlebih buat Bapak Ibu yang sebagai pelaku di bidang perbankan, tentunya punya target market yang dibidik gitu ya, di wilayah kabupaten atau kota yang menjadi wilayah dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu harus menjadi top of mind di benak konsumen Bapak Ibu. Jadi BPR Bapak Ibu harus menjadi top of mind di benak konsumen Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di era digital ini tentunya kita banyak sekali perkembangan yang terjadi gitu ya, yang perlu kita perhatikan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, sehingga data menjadi satu hal yang patut kita perhatikan Bapak Ibu, dan bagaimana kita membaca data-data itu menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data dari We Are Social Bapak Ibu, per Februari 2022, pengguna internet di Indonesia menyentuh angka 204,7 juta. Ini angka yang sangat tinggi, internet user. Kenapa? Karena masyarakat sekarang lebih mudah mengakses berbagai informasi, baik informasi tentang produk atau informasi tentang pemberitaan atau informasi tertentu yang mereka perlukan, mereka bisa mengakses dengan cepat melalui internet. Nah, ketika pengguna internet menyentuh angka 73,7% dari populasi penduduk Indonesia, ini sebuah angka yang sangat tinggi, sangat besar. Nah, bagaimana brand kita hadir di ranah digital ini menjadi suatu hal yang penting. Official website kita harus kita sempurnakan. Bagaimana kita hadir di mesin pencari itu juga menjadi sesuatu yang kita harus dorong terus. Dan bagaimana kita berinteraksi melalui sosial media supaya engagement kita juga dengan calon konsumen kita juga menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% berdasarkan data We Are Social. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ya Bapak Ibu. Nah, artinya suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menggunakan digital sebagai salah satu channel untuk membuat konsumen tahu tentang produk dan layanan kita. Membuat konsumen lebih tahu detail tentang produk dan layanan kita, ataupun mengenai pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, nah memang salah satu hal kebiasaan konsumen atau kebiasaan masyarakat tentunya bisa juga dilihat dari data-data gitu ya. Berdasarkan kebiasaan konsumen ketika mereka menggunakan sosial media atau menggunakan sarana chat, ini adalah data-data yang menarik Bapak Ibu. Ternyata per bulannya orang menggunakan sarana WhatsApp mencapai 31,4 jam gitu ya per bulannya. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau dulu kita menawarkan suatu produk atau suatu jasa atau komunikasi dengan rekan kerja atau komunikasi dengan konsumen kita melalui phone atau melalui SMS, sekarang dengan mudahnya kita bisa mengirim pesan kepada calon konsumen kita. Sehingga bahkan dari mulai status WhatsApp saja yang melihat jumlahnya sangat banyak gitu ya. Apalagi kalau kita mengirimkan sebuah pesan atau sebuah penawaran atau sebuah program yang kita create kepada target konsumen atau konsumen yang kita miliki, tentunya akan lebih mudah. Kenapa? Karena memang kebiasaan konsumen sekarang sudah berubah. Sehingga buat tim Bapak Ibu, terutama di tim penjualan, tentunya ini menjadi satu tools yang menarik. Tapi bagaimana meng-create suatu konten yang menarik sehingga tetap relevan dengan kebutuhan dari konsumen, ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau kita lihat kebiasaan konsumen terlebih di saat pandemi ya Bapak Ibu, 2 tahun belakangan ini banyak sekali konten-konten kreator yang bermunculan. Bahkan beberapa prinsipal atau pelaku brand sendiri mereka membuat konten-konten yang sangat menarik. Tujuannya adalah mengedukasi market melalui YouTube channel. Ini menjadi satu hal yang perlu kita lakukan ke depan untuk merubah pola-pola dan mengikuti pola-pola yang baru gitu ya. Selain itu tentunya melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok. Terlebih Bapak Ibu, sekarang TikTok juga sudah punya TikTok Shop sebagai untuk penjualan produk, itu juga dimudahkan. Sehingga dengan adanya teknologi Bapak Ibu, semakin dimudahkan bagaimana kita bisa menjangkau calon konsumen.
Membuat orang lebih menyukai dengan brand kita semakin mudah. Membuat bisa percaya dengan brand Bapak Ibu dan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat tidak hanya peran sosial media yang berperan dalam brand dan membangun dari bisnis Bapak digital juga. Kenapa? Banyak sekali brand digital tentunya berbasis cetak atau berbasis TV dan lain sebagainya. Itu juga bisa dimanfaatkan. Media menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu ketika yang membicarakan, yang menyampaikan baik adalah media atau yang menyampaikan baik adalah orang lain, tentunya calon konsumen kita atau masyarakat secara luas akan semakin lebih percaya dengan brand yang kita miliki. Terlebih buat Bapak Ibu yang di sektor perbankan. Ini saya kira menjadi satu hal yang sangat menarik dan juga penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat brand di era digital, polanya seperti apa sih membangun brand di ranah digital gitu ya. Satu Bapak Ibu kalau kita lihat gitu ya, memang ada perubahan gitu ya. Perubahan behavior customer dalam mengakses sebuah informasi sehingga ketika mereka melakukan transaksi pun mengalami perubahan step by step-nya. Nah, ini menurut Philip Kotler Bapak Ibu ada 5 tahapan gitu ya. Mulai dari bagaimana membangun awareness. Membangun awareness tentunya bisa dilakukan melalui sosial media, bisa melakukan melalui search engine gitu ya, bisa dilakukan melalui official website Bapak Ibu atau melalui berbagai media digital. Nah, bagaimana membuat orang tertarik dengan produk dan layanan kita dan juga tentang informasi tentang program-program yang kita jalankan, tentunya harus create suatu konten yang menarik. Dan biasanya ketika mereka sudah tertarik baru mereka bertanya lebih rinci. Siapkan tim penjualan Bapak Ibu atau tim relation Bapak Ibu kepada konsumen yang kita bidik. Nah, ini biasanya dilakukan. Setelah itu biasa melakukan transaksi dan ketika mereka puas biasanya mereka juga menyampaikan ke pihak lain. Nah, tahapan the new customer path sekarang sudah berubah. Sehingga buat kita sebagai pengelola brand tentunya harus terus adaptif, terus melakukan perubahan-perubahan gitu ya, supaya kita tetap relevan dengan tren perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data dari Kata Data Insight menyebut bahwa bagaimana sih pertimbangan konsumen sebelum memutuskan membeli suatu produk gitu ya, baik secara online atau secara offline. Nah, kalau secara online tentunya pertimbangannya adalah dari price, dari kualitas produk, dari sisi promo atau diskon. Nah, ternyata sama, dari sisi offline pun sama. Price, kualitas produk, dan promo atau diskon. Nah, yang menarik tentunya adalah salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih suatu produk adalah karena brandnya. Sehingga buat Bapak Ibu membangun sebuah brand, membangun sebuah reputasi, membangun knowledge dan juga membangun awareness dari brand Bapak Ibu menjadi satu hal yang penting supaya konsumen kita atau target konsumen yang kita bidik betul-betul mengetahui keunggulan dari produk yang kita miliki. Nah, kalau melihat data-data ini tentunya kita harus terus melakukan perubahan-perubahan di internal supaya kita bisa mengukur bagaimana konsumen terpuaskan dengan produk atau layanan yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang punya punya jaringan yang lebih besar atau outlet atau cabang di beberapa titik gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu salah satu yang perlu dilihat adalah kepuasan konsumen. Biasanya mereka ketika sudah transaksi gitu ya, ketika mereka komen baik di Google Maps gitu ya, biasanya ada komen-komen. Biasanya kalau kita mencari sesuatu gitu ya, apalagi di sektor kuliner gitu ya, mereka biasa melakukan review terhadap produk yang baru mereka beli, atau mereka juga bisa melakukan review di platform-platform yang lain gitu ya. Itu juga perlu kita perhatikan karena review dan rating menjadi salah satu hal yang mereka perhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana
membangun brand di ranah digital, nah tentunya berdasarkan perilaku konsumen tadi, Bapak Ibu. Tentunya yang pertama, biasanya konsumen itu kan akan mencari produk atau layanan gitu ya, yang mereka butuhkan gitu ya. Mereka bisa melakukan searching melalui mesin pencari. Nah, bagaimana membuat suatu konten yang relevan dengan pencarian dari konsumen. Jadi biasanya Bapak Ibu harus melakukan riset kata kunci. Kira-kira kalau orang mencari produk-produk dari perbankan, kira-kira kata kuncinya apa? Terlebih di daerah yang Bapak Ibu bidik gitu ya. Misalkan kredit perumahan atau kredit investasi atau kredit tertentu. Sehingga ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi biasanya ketika kita membangun brand di ranah digital, tentunya riset menjadi satu kata kunci yang penting. Nah, berapa banyak orang yang mencari kata kunci di kategori perbankan. Nah, kalau kita bisa create suatu konten yang cocok dan dengan pencarian dari konsumen kita, tentunya memungkinkan hadir di page one dari mesin pencari tersebut. Ini menjadi satu hal yang penting. Nah, ketika kita bisa hadir di page one mesin pencari, tentunya ini menjadi satu poin awal. Nah, ketika mereka sudah ketemu gitu ya, mereka akan klik dan akan di-refer kemana? Apakah dilarikan ke website ataukah dilarikan ke marketplace? Kalau dalam bentuk produk atau jasa biasanya beberapa dilarikan ke marketplace atau langsung ke WhatsApp dari tim marketing dari perusahaan tersebut. Itu juga tergantung dari kebijakan masing-masing. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Jadi ketika kita tidak bisa hadir, ya kita bisa memanfaatkan iklan gitu ya, bisa memanfaatkan iklan dari search engine tersebut, sehingga kita bisa hadir di atas atau di samping gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu cara. Nah, yang kedua adalah official website kita, Bapak Ibu. Sehingga keberadaan official kalau dulu hanya sebagai company profile gitu ya, tapi kalau sekarang sudah menjadi marketing 24 jam dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mau pagi, siang, sore, malam, sampai tengah malam sekalipun gitu ya, karena informasi itu kita publikasikan dan informasi itu sangat detail dan rinci melalui website yang kita miliki, tentunya ini juga menjadi poin penting. Jadi bagaimana kita meningkatkan traffic di website kita itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat keterkenalan atau tingkat pengenalan dari produk dan layanan kita. Nah, itu juga menjadi satu penting. Nah, biasanya teman-teman pelaku brand melakukan engagement melalui sosial media. Tadi ya, ada beberapa sosial media yang menjadi primadona dari masyarakat Indonesia, baik Facebook, Instagram, TikTok gitu ya, atau YouTube channel, atau untuk sarana chat adalah melalui WhatsApp gitu ya. Nah, untuk membangun brand di ranah digital juga bisa memanfaatkan media-media digital yang sekarang sangat banyak, bahkan spesifik di daerah Bapak Ibu masing-masing gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Dan selain itu tentunya Bapak Ibu di era digital juga sekarang sangat dimudahkan gitu ya. Kegiatan Indonesia BPR Brand Award ini bisa dijalankan secara virtual, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan gathering, kegiatan temu dengan pelanggan atau kegiatan dengan calon pelanggan untuk mengedukasi market juga bisa dilakukan dengan berbagai sarana digital yang sekarang sangat berkembang. Nah, untuk kemudahan transaksi biasanya teman-teman brand mengkonekkan kegiatan mereka gitu ya. Landingnya adalah melalui official store atau melalui toko online yang mereka create gitu ya. Ini yang mereka lakukan, sehingga kemudahan konsumen dalam melakukan transaksi dengan bisnis Bapak Ibu akan semakin dimudahkan. Sehingga mau pagi, siang, sore, malam dengan berbagai alat pembayaran sekarang yang semakin dimudahkan gitu ya, konsumen semakin mudah gitu ya, dengan dompet digital, dengan sarana-sarana lain gitu ya, apalagi dengan QR dan lain sebagainya, sekarang semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. Saya kira branding di ranah digital wajib dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, karena memang tren perubahannya ke arah ke sana gitu ya. Nah, bagaimana perilaku itu terjadi gitu ya Bapak Ibu? Biasanya kalau kita lihat gitu ya, kalau dari AIDA Models gitu ya Bapak Ibu, biasanya mereka satu adalah attention, artinya mereka yang tertarik dengan bisnis Bapak Ibu, atau mereka biasanya melakukan atau melihat promo melalui Google atau melalui sosial media gitu ya. Mereka melihat gitu ya, mereka ketika ada iklan melalui sosial media atau mereka posting di sosial media,
atau konten-konten yang Bapak Ibu posting gitu ya, tertemukan oleh calon konsumen atau konsumen Bapak Ibu, ini sebagai mereka step awal gitu ya. Mereka melihat message yang Bapak Ibu kirimkan. Kedua, ketika mereka tertarik gitu ya, mereka akan mengunjungi website Bapak Ibu atau menghubungi langsung gitu ya. Kalau misalkan langsung direct gitu ya ke WhatsApp gitu ya, itu biasanya akan terkoneksi dengan tim Bapak Ibu, atau tadi ya terkoneksi langsung ke official store dari Bapak Ibu sekalian. Itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, tidak hanya sampai di situ, tapi juga ketika mereka sudah interest, sudah tertarik, biasanya sudah akan menanya lebih gitu ya. Mereka semakin tertarik untuk bertanya jauh, memberikan bahkan sempat memberikan kontak gitu ya. Kalau sekarang mereka bisa ngisi form ya. Kalau misalkan Bapak Ibu iklankan melalui sosial media, orang yang mau kredit dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya, kita bisa mengisi form secara digital, secara online. Itu saya kira akan semakin memudahkan, sehingga dari data itu kita bisa follow up untuk menjadi konsumen dari Bapak Ibu sekalian. Terakhir tentunya mereka akan melakukan transaksi. Ketika sudah melakukan transaksi dan mereka puas Bapak Ibu, itulah brand dari Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika mereka puas, mereka membicarakan dengan pihak lain, menyampaikan yang baik-baik tentang produk dan layanan Bapak Ibu sekalian gitu ya, dan bahkan memberikan referensi, memberikan advice kepada orang lain untuk menggunakannya, ini menjadi satu hal yang penting. Kalau dulu mungkin dari satu orang ke orang lain gitu ya Bapak Ibu, tapi kalau sekarang dari one to many, many to many Bapak Ibu. Jadi dari satu orang ke banyak orang, dari banyak orang ke banyak orang lagi gitu. Jadi memang eranya terjadi perubahan, sehingga kita harus terus melihat bahwa perubahan-perubahan ini terus kita harus lakukan. Nah, ini yang paling penting. Ini 2 slide terakhir. Nah, mapping kompetisi Bapak Ibu ini menjadi satu hal yang penting. Ya, bagaimana kita menjadi pemenang dan bisa juara di bisnis kita gitu ya. Tentunya kita harus melakukan mapping Bapak Ibu. Tanpa adanya suatu mapping tentunya kita tidak ada suatu data-data yang cukup gitu ya untuk melihat kompetitor kita. Nah, apalagi terlebih BPR ini memang secara data ini kan open ya, terpublikasi secara luas gitu ya, terpublikasi maksudnya. Jadi terpublikasi sehingga masyarakat pun bisa mengakses gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ada 10 BPR yang terdata gitu ya Bapak Ibu. Ini lebih dari 10, tapi ini 10 besarnya Bapak Ibu. Dari BPR-nya saya tidak sebut brandnya sengaja gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka memiliki aset dari 473 miliar sampai 56 miliar gitu ya. Nah, secara pendapatan dari 59 miliar, ada juga yang 72 miliar gitu ya, ada yang 22 miliar, ada yang sampai 5,4 miliar. Dan tentunya mereka punya profit masing-masing yang berbeda, sehingga kita bisa belajar kenapa sih mereka bisa achieve profit segitu gitu. Apa sih program yang mereka lakukan? Tentunya kita bisa melakukan mapping dari brand-brand tersebut, sehingga action yang kita lakukan di dalam perencanaan bisnis kita tentunya akan lebih matang dan lebih tepat. Nah, selain itu juga yang penting Bapak Ibu adalah bagaimana brand kita di ranah digital. Memang kalau melihat dari data-data ini Bapak Ibu, kalau kita lihat secara ulasan contoh BPR yang A itu gitu ya, ulasannya sedikit. Artinya apa? Mereka tidak terlalu memanfaatkan digital sebagai salah satu alat komunikasi mereka. Nah, kemungkinan mereka tidak create suatu konten gitu ya, tidak create suatu konten-konten yang relevan dengan keinginan konsumen mereka, sehingga buat BPR yang lain ini menjadi suatu opportunity. Oh, ternyata di daerah yang kita bidik secara market ternyata BPRA tidak terlalu secara promosinya tidak terlalu kuat gitu ya. Misalkan itu bisa menjadi suatu opportunity atau suatu peluang. Yang kedua adalah pencarian Bapak Ibu. Jadi biasanya konsumen juga langsung mencari nama dari BPR Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung. Nah, ketika pencariannya tinggi, misalkan ini contoh yang BPRB ya, 480 pencarian. Nah, ketika orang sudah mencari brand dari Bapak Ibu sekalian, nama corporate dari Bapak Ibu sekalian, itu berpotensi akan lebih tinggi untuk dieksekusi secara untuk didorong untuk mengarah ke arah penjualan. Terlebih kata kunci yang memang hot gitu ya. Itu sangat penting. Sehingga mapping kompetisi ini menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu, supaya langkah Bapak Ibu dalam memetakan persaingan bisnis itu betul-betul bisa terkalkulasi secara baik. Dan juga dengan data-data ini juga Bapak Ibu bisa
bisa melakukan action plan yang lebih baik. Nah, terakhir Bapak Ibu, tentunya dalam membangun sebuah brand juara gitu ya, tentunya kita harus mengenalkan brand kita kepada masyarakat luas, ke target konsumen kita, baik secara offline maupun secara online. Kita tidak bisa batasi online saja atau offline saja, tidak bisa. Tapi kita juga harus memanfaatkan kedua channel tersebut gitu ya, untuk konsumen bisa percaya dengan kita. Yang kedua adalah membangun brand image, artinya persepsi konsumen Bapak Ibu terhadap BPR Bapak Ibu harus positif gitu ya. Mungkin bisa dilakukan dengan survei terhadap konsumen Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap brand Bapak Ibu sekalian. Kalau di ranah digital tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai media digital saat ini ya. Nah, bagaimana mengkomunikasikan pemberitaan-pemberitaan positif sehingga konsumen akan semakin percaya dengan brand dari Bapak Ibu sekalian. Untuk membangun engagement tidak hanya relation secara fisik Bapak Ibu, konsumen datang ke outlet atau ke cabang dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi kita bisa juga membangun engagement melalui sarana chat atau sosial media yang kita miliki. Sehingga konsumen tetap tetap engage dengan kita. Bahkan ketika ada program-program tertentu, promo-promo tertentu gitu ya, beberapa pelaku brand biasanya meminta mereka untuk follow, sehingga mereka akan mendapatkan gimmick tertentu misalkan gitu ya. Nah, itu yang mereka biasa lakukan. Nah, untuk menjadi tingkat keterpilihan brand Bapak Ibu dipilih transaksi dengan bisnis Bapak Ibu, tentunya ini yang paling penting adalah Bapak Ibu tadi membangun suatu awareness yang baik gitu ya, membangun persepsi yang baik, image yang baik, supaya brand Bapak Ibu disukai gitu ya, membangun relation yang baik gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ketika mereka sudah tertarik dengan produk dan layanan Bapak Ibu, tentunya mereka akan memilih gitu ya, karena mereka menganggap bahwa layak dipilih dibanding dengan kompetitornya. Nah, ketika mereka sudah memilih produk atau layanan kita, tentunya Bapak Ibu bagaimana membuat mereka loyal, tentunya adalah tingkat kepuasan konsumen menjadi satu penentu supaya mereka tetap transaksi terus menerus gitu ya, tidak hanya sekali tapi repeat secara kontinu. Karena ujung dari sebuah brand tentunya adalah membangun sebuah loyalitas yang akan kita ciptakan kepada konsumen kita maupun target yang kita bidik gitu ya. Saya kira dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses, salam brand. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo yang tadi sudah memberikan banyak sekali manfaat serta informasi tentang bagaimana pentingnya branding untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh customer Bapak dan juga Ibu sekalian. Baiklah, Bapak dan juga Ibu yang kami hormati, dalam berikutnya akan semakin lengkap rasanya jika kita akan bersama-sama menyimak presentasi metode penilaian yang kembali kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kembali kami mengundang Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Kembali saya akan menyampaikan gitu ya. Ini mungkin menyampaikan mengenai metode penilaian dari Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini Bapak Ibu, tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, Indonesia BPR Brand Award merupakan sebuah penghargaan Bapak Ibu bagi brand-brand khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang dinilai berhasil dalam membangun brand mereka dan juga berdasarkan parameter yang kita miliki. Ada 3 parameter Bapak Ibu. Ada digital brand awareness aspek, yang kedua aset dan juga revenue aspek, dan juga net profit aspek. Jadi penilaian berdasarkan dari sisi brand dan juga kinerja keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun tujuan kegiatan ini Bapak Ibu, tentunya kami berharap gitu ya dari suara pemerintah dan juga Trust & Co Indonesia, yang pertama adalah memberikan apresiasi, pengakuan kepada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan brand mereka dan juga kinerja keuangan mereka sehingga mereka unggul dibanding yang lain di tingkat kabupaten atau kota Bapak Ibu. Yang kedua, melalui penghargaan BPR Brand Award ini kita berharap dapat menumbuhkan kepercayaan
kepada konsumen Bapak Ibu, kepada calon konsumen Bapak Ibu gitu ya, atau nasabah Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk memilih produk atau layanan yang Bapak Ibu pasarkan. Yang ketiga, kita berharap Bapak Ibu melalui penghargaan Indonesia BPR Brand Award ini diharapkan dapat menumbuhkan BPR di Indonesia untuk semakin giat melakukan aktivitas branding dan juga meningkatkan dari sisi aspek kinerja keuangan di bisnis Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Yang keempat, tentunya kita berharap Bapak Ibu, logo dari penghargaan Indonesia BPR Brand Award Bapak Ibu bisa manfaatkan di seluruh marketing tools atau promotion tools dari Bapak Ibu sekalian di berbagai channel gitu ya. Itu tujuan kenapa diadakannya penghargaan dari Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini. Nah, adapun tahapan proses penilaian atau proses riset yang kami lakukan Bapak Ibu, jadi ada beberapa tahapan, ada 6 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kami menentukan metode penilaian. Jadi berdasarkan 3 aspek penilaian kita mengukur dan juga menilai perusahaan Bank Perekonomian Rakyat yang berhak mendapatkan Indonesia BPR Brand Award pada sore hari ini. Nah, berdasarkan metode penilaian yang kami lakukan, kami menentukan brand BPR di Indonesia berdasarkan data yang terpublikasi, ada 1.400 lebih data yang berhasil kami dapatkan gitu ya. Nah, berdasarkan data-data tersebut gitu ya, kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek pengukuran, baik dari sisi digital brand awareness, baik dari sisi aset dan revenue aspek gitu ya, maupun dari sisi net profit aspek gitu ya. Jadi kami mengumpulkan data-data tersebut. Lalu kami melakukan input data Bapak Ibu berdasarkan data yang berhasil kami kumpulkan. Setelah itu kami melakukan perhitungan indeks. Jadi kami melakukan perhitungan indeks dan juga kami melakukan quality control terhadap data-data yang berhasil kami peroleh gitu ya. Setelah itu baru kami menentukan brand-brand achiever, siapa saja yang berhak mendapatkan Indonesia BPR Brand Award pada sore hari ini. Ini adalah 6 tahapan proses yang kami lakukan, tahapan riset yang kami lakukan untuk Indonesia BPR Brand Award. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan Bapak Ibu, tadi saya sudah sebutkan ada 3 aspek, ada digital brand awareness aspek, ada revenue dan juga aset aspek, dan juga net profit aspek Bapak Ibu. Nah, data ini kami kumpulkan, kami lakukan proses penilaiannya mulai dari bulan Februari hingga April 2022 Bapak Ibu terhadap 1.492 bank perkreditan rakyat Bapak Ibu di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Dengan pengelompokan di masing-masing kabupaten atau kota Bapak Ibu. Jadi kami kelompokkan berdasarkan kabupaten atau kota. Kenapa? Karena rata-rata BPR yang beroperasi di Indonesia adalah membidik market di kabupaten atau kota Bapak Ibu. Sehingga kita berharap melalui penghargaan ini tadi bisa berharap menjadi pengakuan dari kami pada BPR peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award. Nah, adapun aspek penilaian yang kami lakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah digital brand awareness aspek. Kami mengukur banyaknya ulasan terkait BPR dan juga pencarian BPR di internet Bapak Ibu dengan keyword tertentu adalah corporate brand dari Bapak Ibu sekalian, dengan kami berikan bobot 25%. Yang kedua adalah kami menggunakan parameter aset dan juga revenue aspek gitu ya. Kami menggunakan data yang sudah terpublikasi gitu ya di website dari Otoritas Jasa Keuangan gitu ya, dan juga di dalam ini kami mendapatkan data berapa pendapatan dan juga revenue dari BPR Bapak Ibu sekalian. Kami berikan bobot di sini ada 25%. Yang ketiga adalah net profit aspek. Kami berikan bobot 50% untuk melihat data berapa tingkat profit dari BPR Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menentukan kriteria pemenang Bapak Ibu, kami juga menseleksi lagi gitu ya, mendetailkan kembali siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan Indonesia BPR Brand Award. Yang pertama adalah kami tentukan kriterianya minimal 10 poin atau lebih Bapak Ibu di kategorinya, di kabupaten atau kotanya gitu ya. Yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat
berada di top 3 di tingkat kabupaten atau kota, Bapak Ibu. Jadi dia menguasai di kabupaten atau kota di top 3-nya, atau kalau jika ada hanya 3 BPR di kabupaten atau kota, berarti hanya 1 pemenang yang mendapatkan Indonesia BPR Brand Award pada sore hari ini. Sehingga seleksinya ketat, Bapak Ibu. Sehingga buat Bapak Ibu peraih penghargaan BPR Brand Award ini tentunya menjadi satu hal yang membanggakan buat Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat memiliki laporan keuangan dengan kinerja positif di angka 1 miliar per September 2021. Nah, karena data ketika kita ambil memang tidak semuanya komplit, Bapak Ibu, sampai Desember 2021 gitu. Jadi memang yang sudah terpublikasi gitu ya hingga September. Data itu yang kami gunakan, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data-data itu kami umumkan gitu ya siapa saja pemenang penghargaan. Kami kirimkan surat resmi kepada Bapak Ibu sekalian peraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award. Saya kira dari saya cukup sekian, Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, dan saya ucapkan selamat atas prestasi Bapak Ibu meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2022. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo. Itulah tadi metodologi penilaian dan semoga dapat diterima dengan baik oleh seluruh achiever pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, dan berikutnya adalah acara yang kita nantikan yaitu awarding ceremony. Namun terlebih dahulu saya ingatkan jangan lupa untuk mempersiapkan piagamnya masing-masing, dan juga kembali kami turut mengundang Bapak Arief Munajat SEMM CEO Media Suara Pemerintah.id untuk secara langsung dapat memberikan ucapan selamat kepada seluruh achiever pada sore hari ini. Dan lalu siapa sajakah para peraih Indonesia BPR Brand Award 2022? Namun terlebih dahulu mari kita saksikan videonya berikut ini. Tantangan menghadapi persaingan global semakin besar di era digital saat ini. Di era globalisasi ekonomi, keberadaan bisnis perbankan baik itu bank umum maupun bank di daerah sangat besar perannya dalam pembangunan negara Indonesia. Sebagai institusi perbankan di daerah yang memiliki nilai bisnis dan investasi yang potensial, Bank Perkreditan Rakyat harus mampu menguatkan posisinya sehingga dapat meningkatkan kontribusi di bidang keuangan bagi perkembangan di daerahnya maupun bangsa dan negara. Suara Pemerintah.id sebagai media informasi terdepan seputar pemerintah dan ekonomi selalu berupaya memberikan apresiasi kepada Bank Perkreditan Rakyat atas kinerja dan prestasi bisnis perbankan yang telah diraih. Untuk itu, media Suara Pemerintah.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia, sebuah perusahaan consulting yang fokus pada penilaian brand dan bisnis yang ada di wilayah Indonesia, menggelar penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022 diberikan sebagai apresiasi kepada Bank Perkreditan Rakyat dalam keberhasilannya mengelola bisnis perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang pesat. Penilaian Indonesia BPR Brand Award dilakukan mulai Februari hingga April 2022 terhadap 1.492 BPR di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data ini murni dilakukan pihak ketiga yang bersifat independen, kredibel, dan akuntabel mengacu pada 3 parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Revenue Aspect, dan Net Profit Aspect. Penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022 diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia yang telah berhasil lolos penilaian. Mari kita sambut. Inilah Indonesia BPR Brand Award 2022.
Bapak dan juga Ibu, achiever yang pertama Indonesia BPR Brand Award 2022 dianugerahkan kepada. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, kehadiran PT BPR BKK Ungaran semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pengusaha di pedesaan. Hingga kini, Bank Perkreditan Rakyat yang telah berdiri sejak 1969 ini semakin mantap menjalankan misinya, menjadikan BPR yang solid, profesional, tangguh, dan terpercaya dengan selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Menjalankan aktivitas BPR yang unggul dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat telah diwujudkan bank ini dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang didukung oleh organisasi, manajemen, dan sumber daya yang solid, profesional, tangguh, dan terpercaya. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2021, BPR BKK Ungaran telah mencatatkan pendapatan operasional sebesar 52,2 miliar rupiah dengan total laba tahun berjalan mencapai 9,3 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2022 untuk daerah Kabupaten Semarang, PT BPR BKK Ungaran Perseroda. Selamat kami ucapkan kepada BPR BKK Ungaran Perseroda. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Budi Santoso, Direktur Utama BPR BKK Ungaran Perseroda untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso, Direktur Utama BPR BKK Ungaran, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Suara Pemerintah.id dan Trust & Co atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022 yang dianugerahkan kepada PT BPR BKK Ungaran Perseroda di tengah kondisi BPR yang masih belum stabil sebagai efek dari pandemi COVID. Tentunya ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami, keluarga besar BPR BKK Ungaran, sekaligus menjadi tantangan dan semangat kami untuk menjadi lebih baik, untuk selalu menjaga dan meningkatkan branding kami di mata nasabah khususnya dan masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang pada umumnya. Sebagai salah satu BMD yang dimiliki oleh Pemkab Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami BPR BKK Ungaran selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan terus mendukung perkembangan UMKM melalui penyediaan modal dan pembinaan yang pada akhirnya akan memberikan multi efek yang luas bagi seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022 yang dianugerahkan kepada PT BPR BKK Ungaran Perseroda pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Santoso selaku Direktur Utama BPR BKK Ungaran Perseroda atas sambutannya dan supportnya. Selamat kepada BPR BKK Ungaran Perseroda atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Baik Bapak, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap. Baik, boleh menghadap ke arah kamera Bapak, mohon izin. Dan saya akan mulai menghitung, dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Baik, dan achiever berikutnya, inilah videonya. Berdiri pada 1992, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, PD BPR Bank Joko Tingkir berupaya meraih visi mewujudkan diri sebagai lembaga keuangan daerah yang andal dan mampu menopang pendapatan asli daerah Sragen. Untuk itu, BPR Joko Tingkir terus meningkatkan permodalan, sumber daya manusia, dan perluasan jaringan dengan memberikan citra serta hasil yang terbaik.
Menjalankan bisnis perbankan secara prudent, mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan tidak mengesampingkan pertumbuhan bisnis, BPR Bank Joko Tingkir menjadi partner bisnis bagi UMKM untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah melalui pelayanan prima untuk kepuasan nasabah dan memberikan keuntungan serta manfaat yang optimal bagi stakeholder. Melihat performa kinerja keuangannya selama 1 tahun terakhir, PD BPR Joko Tingkir berhasil mencatatkan pendapatan hingga 33,4 miliar rupiah dengan total laba komprehensif tahun berjalan mencapai 4,4 miliar rupiah pada Desember 2021. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2022 untuk daerah Kabupaten Sragen, PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda. Baik, selamat kami ucapkan kepada PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda. Untuk itu kami turut mengundang Bapak Titon Darmasto SHMM selaku Direktur Utama BT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Arief Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id, yang kami hormati Pak Tri Raharjo SCMM selaku CEO Trans&Co Indonesia, dan kami juga berterima kasih kepada media Suara Pemerintah.id dan juga Trans&Co Indonesia. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Kami Bank Joko Tingkir, saya Direktur Utama Bank Joko Tingkir Titon Darmasto SHMM mengucapkan terima kasih atas kepercayaan award yang diberikan kepada kami. Melalui award ini kami terus ingin membuktikan bahwa dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami akan selalu menjaga kepercayaan ini, bahwa Bank Joko Tingkir adalah bank milik Pemkab Kabupaten Sragen, di mana kami 100% milik Pemda Kabupaten Sragen. Kami sebagai kepanjangan tangan Kabupaten Sragen untuk sektor UMKM dan juga untuk sektor pegawai ASN dan juga P3K. Pada kesempatan pada sore hari ini kami mengucap syukur atas pencapaian kinerja ini. Kami juga sampaikan bahwa kami bisa lolos dari parameter yang diberikan tadi dari sisi digital brand awareness aspek dan juga asset and revenue aspek dan juga net profit. Kami berterima kasih atas parameter tersebut. Kami juga bisa lolos bersama dengan penerima penghargaan BPR Brand Award tahun 2022 pada sore hari ini. Dan pada kesempatan hari ini pun kami juga menyampaikan dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penerimaan award ini. Kami terus semakin memperbaiki diri, semakin berupaya dan terus mengejar inovasi-inovasi kami, sehingga kami tetap terus bisa melayani masyarakat Kabupaten Sragen secara profesional. Kami selalu inovatif dan menjadi perusahaan yang agile dan adaptif, serta memberikan service excellent kepada masyarakat Kabupaten Sragen. Sehingga kehadiran Bank Joko Tingkir sebagai bank yang ikut berperan aktif dalam hal pemulihan ekonomi nasional, baik di ekonomi nasional maupun secara khusus di pemerintahan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sragen secara khususnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Titon Darmasto SHMM selaku Direktur Utama PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda atas sambutannya dan supportnya. Kami dari Suara Pemerintah.id dan juga Trans&Co Indonesia mengucapkan sekali lagi kepada PT BPR Joko Tingkir Perseroda atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Baik, Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Bapak. Baiklah, achiever berikutnya, inilah videonya.
Sejalan dengan visi yang diembannya menjadi bank yang keren dan juara, BPR Nusuma Jatim yang berdiri pada 4 September 1990 ini semakin kokoh menjadi bank perkreditan rakyat yang dipercaya nasabah dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Dengan tingkat kepercayaan yang didapat tersebut, membuat reputasi bank yang sebelumnya bernama BPR Nusuma Tebu Ireng ini dikenal bukan hanya di lingkup regional saja. Bank ini mampu menjaring nasabahnya di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional dengan menghimpun kredit dan deposito yang semakin meningkatkan performa kinerja di bidang perbankan. Melihat performa kinerja keuangannya selama 1 tahun terakhir, PT BPR Nusuma Jatim berhasil mencatatkan pendapatan hingga 39,327 miliar rupiah dengan total laba bersih tahun berjalan mencapai 12,097 miliar rupiah pada Desember 2021. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2022 untuk daerah Kabupaten Jombang, PT BPR Nusuma Jatim. Selamat kami ucapkan kepada PT BPR Nusuma Jatim. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Giri Bajo, Direktur Utama PT BPR Nusuma Jatim untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Suara Pemerintah dan Transpo karena pemberian penghargaan Indonesia BPR Brand Award tahun 2022 adalah tahun kedua secara berturut-turut 2021 dan 2022. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih melalui kesempatan ini kepada seluruh masyarakat yang selalu setia dan memberikan kepercayaan kepada BPR Nusuma Jatim sehingga kinerja keuangan tahun 2021 yang dapat dicapai sangat optimal walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih kepada para pengurus BPR Nusuma Jatim dan seluruh karyawan atas kinerja yang telah dicapai selama ini, dan ke depan diharapkan kita tetap melakukan inovasi, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tetap menjaga kesehatan dan tubuh sehingga kita dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Suara Pemerintah dan Transpo atas penghargaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Giri Bajo selaku Direktur Utama PT BPR Nusuma Jatim atas sambutan dan supportnya. Kami dari Suara Pemerintah.id dan juga Trust Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Baik Bapak, boleh kita abadikan foto bersama dan sudah siap rupanya saya akan mulai menghitung dari 3. Mohon izin terlebih dahulu. Baik Bapak, sesaat lagi. Baik, kami akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya dianugerahkan kepada selamat kepada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Laurentius Pia selaku Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri. Kami silakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu.
Mari bersama ini. Oh, ayolah. Duduk saja. Duduk saja. Ya, Pak Lauren, boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Direktur Utama Pusat Daerah Bank BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, pada kesempatan ini hadir bersama Dewan Pengawas Pak Loren. Tentunya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Suara Pemerintah dan Transco atas penghargaan ini. Tentunya ini penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Kediri, juga penghargaan kepada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri untuk memotivasi kami semua untuk berikan kerja lebih baik lagi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Tentunya kami juga merasa bangga kepercayaan yang diberikan, mudah-mudahan ini menjadikan satu branded untuk kepada stakeholder kami, khususnya UMKM dan juga nasabah, untuk semakin dalam tanda petik percaya kepada kami dan makin mempercayai kami untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berikan ridhonya kepada kita semua, dan khususnya PT BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri kinerja semakin bagus, dan tentunya kami berdoa juga kepada semua rekan-rekan BPR untuk semakin memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sugeng Darwanto selaku Direktur Utama. Harapan kami bahwa penghargaan ini bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan Bapak. Sekali lagi, ucapan kami dari Suara Pemerintah dan juga Trust Indonesia, selamat atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Baik, Bapak boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin sedikit mundur ke belakang agar terlihat dengan jelas. Bapak mohon izin terlebih dahulu. Agak mundur sedikit. Oke. Bapak Lauren juga. Baik, mohon untuk menunjukkan piagamnya berada di tengah dan rupanya sudah tepat sekali. Saya akan mulai menghitung. Bapak mohon izin dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih, Bapak. Baiklah, dan achiever berikut anugerahkan kepada selamat kepada PT BPR Eka Dharma Binara Harja. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Muhammad Nuf Bernadin SE selaku Direktur Utama PT BPR Eka Dharma Binara Harja. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Suara Pemerintah dan Trans & Co. Penghargaan ini tentunya melengkapi apresiasi yang pernah disampaikan OJK Kediri bahwa tahun 2021 kemarin, Bank Eka Dharma masuk kategori 5 besar dari sisi pertumbuhan. Selamat untuk rekan-rekan BPR yang dapat nominasi ini. Ya, kami ucapkan kebetulan ada yang saya kenal, Pak Giri. Selamat Pak Giri. Dan selamat Pak Budi. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan SDM BPR Eka Dharma. Semoga Eka Dharma bisa bermanfaat terus berkontribusi untuk meningkatkan sektor UMKM di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Nuf Bernadin SE selaku Direktur Utama PT BPR Eka Dharma Binara Harja atas sambutannya dan juga supportnya. Kami atas nama Suara Pemerintah.id dan juga Trust Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Semoga ini menjadi pemacu kepada perusahaan Bapak untuk dapat terus berkembang dan juga bertumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah BPR perusahaan Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin, sudah siap dan saya akan mulai menghitung. Mohon izin terlebih dahulu dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih, Bapak.
Baiklah Bapak dan juga Ibu, achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada selamat kepada PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Yetri Agung Pujiantoro SE selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Dan persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, SEMM selaku CEO Transensco, dan Bapak Arif Munajab, SEMM selaku CEO Suara Pemerintah. Terima kasih atas atensinya terhadap kami BPR Madani Sejahtera Abadi yang saat ini untuk kedua kalinya menerima satu penghargaan dari Indonesian BPR Brands Award. 1 tahun lalu kami punya cerita bahwa ketika kami menerima penghargaan yang sama, kami mempunyai janji. Waktu itu kami sampaikan bahwa kami akan membuat brand dengan cara membuat ekosistem digital. Dan boleh pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa tahun ini pula kami akan meluncurkan ekosistem digital kami sebagai bentuk dari produk brand awareness yang ini kami harapkan bisa membantu kami untuk semakin melayani UMKM secara digital. Nah, program itu kami namakan MSA On Hand yang terbentuk dalam satu aplikasi Android, yang di sana nanti teman-teman UMKM dapat membangun jejaring, dapat membuka banyak peluang usaha, dapat membangun komunikasi, pendidikan, bimbingan, dan sebagainya. Dan semua ini tidak lupa karena ada semangat dari salah satunya dari Suara Pemerintah dan Transensco, karena dengan kami menerima tahun lalu, maka kami punya semangat harus menerima tahun berikutnya. Dan dengan peluncuran ini saya kira Mas, saya panggil saja Mas Arif, nanti tahun depan pasti akan ngasih kami. Demikian mungkin kami bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penghargaan ini. Terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan yang tentu saja mereka yang paling berhak mendapat penghormatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yetri Agung Pujiantoro SE selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi atas sambutannya dan juga supportnya. Dan saya juga teringat akan janji Bapak, semoga apa yang telah dijanjikan Bapak untuk memberikan pelayanan yang elegan, baik secara digital maupun secara offline, akan semakin memberikan pertumbuhan dan kepuasan bagi konsumen Bapak Agung, tentunya kepada BPR Madani Sejahtera Abadi. Selamat sekali lagi saya ucapkan atas nama suarapemerintah.id dan juga Trust Indonesia atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Selamat Pak Agung, dan semoga kita dapat kembali ketemu di tahun 2023 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak boleh kita berikan foto bersama dan rupanya sudah siap. Saya langsung saja akan terus menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, rupanya kita sudah ada di penghujung acara pada sore hari ini dan sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh achiever peraih Indonesia BPR Brand Award 2022. Dan sebelum kami mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, terlebih dahulu kembali saya terus mengundang seluruh achiever untuk dapat bergabung kembali dan mengabadikan foto bersama
di mana nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Untuk itu kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk mempersiapkan piagamnya terlebih dahulu dan kembali untuk hadir untuk mengabadikan foto bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, kami masih menunggu Bapak dan juga Ibu untuk dapat bergabung kembali bersama dengan kami. Kami mohon terlebih untuk dapat menunjukkan kembali piagamnya. Nantinya foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Kami masih terus menunggu dan juga mengundang seluruh achiever untuk dapat hadir bersama dengan kami. Kami persilahkan terlebih dahulu boleh kita abadikan foto bersama dengan achiever terlebih dahulu, baru nanti boleh berfoto bersama dengan seluruh partisipan. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Rupanya sudah beberapa hadir. Kembali kami turut mengundang seluruh achiever untuk dapat hadir kembali, Bapak dan juga Ibu. Dan kami mohon untuk dapat menunjukkan piagamnya masing-masing. Nantinya foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sesaat lagi. Baik, sudah siap dan oke, baik, kami masih menunggu. Boleh tunjukkan senyum terbaik Anda ya pada sore hari ini. Dan saya langsung saja akan turut menghitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi, kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, Bapak dan juga Ibu. Sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada seluruh achiever Pra Indonesia BPR Brand Award 2022 dan terima kasih kepada seluruh partisipan webinar yang turut hadir hingga menyaksikan rangkaian acara ini berakhir pada sore hari ini. Untuk itu sekian dari kami, saya Ino Novita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Terima kasih.